Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Erin di sini yang akan meneruskan materi dari bab pertama IPS kelas 9 teman-teman yang menjelaskan mengenai interaksi antar ruang benua Asia dengan benua-benua yang lainnya. Dan materi kali ini pembahasannya sudah pada tahap tentang kondisi alam dan kependudukan benua Asia serta benua lainnya teman-teman. Jadi pembahasan sebelumnya ada di video yang Ibu cantumkan ya di atas, sama kalau mau lihat juga di description box sudah tercantum di sana. Silakan ditonton terlebih dahulu bagi yang belum nonton, karena ketika kalian masuk ke dalam part yang ini kalian harus memahami materi yang sebelumnya teman-teman ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini ada sedikit renungan untuk kita semua, teman-teman ya. Karena kan temanya di sini ya, kita belajar tentang geografi, ada ruang dan juga ada makhluk hidup di dalamnya, termasuk kita ya sebagai seorang manusia gitu. Jadi di dalam lingkungan masyarakat, peran manusia itu kan semuanya itu tidak bisa hidup sendiri, kan manusia itu makhluk sosial. Jadi di sini ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari surat Al-Maidah ya. Jadi di surat Al-Maidah ini ada salah satu ayatnya yang berartikan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, teman-teman. Jadi itu akan membuahkan hasil apabila pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang sifatnya baik gitu, sifatnya mencari pahala bersama. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama tapi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan alam, terus kemudian menyebabkan menyakiti hati seorang contohnya misal, nah itu nantinya akan membawa kita kepada dosa. Jadi disitulah pentingnya tolong menolong ke arah yang baik. Sekarang kita masuk ke dalam data jumlah penduduk berdasarkan benua. Jadi kita belajar dari data kependudukan terlebih dahulu. Sebagian besar kita kan pasti sudah mengetahui ya, kalau Asia itu, benua Asia adalah benua yang penduduknya paling banyak di dunia. Diikuti dengan Afrika, lalu Eropa, kemudian Amerika Selatan ya, dan Amerika Utara. Baru yang paling terakhir Oceania. Kalau benua Asia ya, kita bisa melihat itu paling besar. Jadi semacam sekitar 2 atau 3 kali lipatnya benua Afrika penduduknya ya kan. Karena laju pertumbuhan penduduknya itu 1,5% setiap tahunnya ya, dan memiliki keberagaman budaya. Nah, di sini lebih rinci lagi teman-teman ya. Kalau ini per negara nih, data kependudukannya per negara. Jadi kita udah tahu ya pasti kalau peringkat pertama penduduk paling besar di dunia itu adalah Cina. Ya, 3 besarnya itu Cina, India, USA, baru Indonesia, teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa semakin wilayah daratannya semakin luas gitu ya, semakin luas, maka penduduk itu yang tersebar di masing-masing wilayah negaranya akan menjadi semakin banyak juga gitu. Lalu ini adalah bonus ya teman-teman, silahkan di-pause terlebih dahulu untuk membaca lebih detailnya. Tidak akan Ibu jelaskan secara detail karena ini khusus untuk Bu Hati Squad ya teman-teman. Silahkan kalau mau mencoba, let's give it a try di kolom komentar ya. Silahkan jawabannya ditunggu sama Bu Erin. Oke. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai kependudukan ya, terutama data statistiknya berdasarkan benua, kemudian berdasarkan negara-negara. Sekarang kita beralih kepada ras dan suku bangsa yang berdasarkan benua teman-teman ya. Jadi dari di sini ya, Bu Erin mengutip gambar dari Ruang Guru nih. Bagus banget gambarnya, mungkin Ibu juga dengan sangat bersenang hati men-share ini gitu, ketika menemukan ini pengen nge-share ini. Jadi ada macam-macam suku bangsa di dunia. Yang pertama dari Asia ya, benua Asia itu ada suku bangsa yang paling besar gitu ya, yang mayoritas gitu Mongoloid, kemudian Melayu, Dravida, kulit putih. Kalau Asia, Indonesia tebak yang mana? Indonesia yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak nih Indonesia tuh yang mana sih sebenarnya kalau untuk negara gitu ya, untuk sukunya mayoritas itu yang mana? Ini guys. Jadi teman-teman, kalau Indonesia itu sebagian besarnya memang Melayu ya teman-teman, dan orang
sukunya suku Jawa sih kalau di Indonesia yang paling besar, tapi setelahnya Melayu. Lalu teman-teman semuanya, kita langsung lihat yang Eropa ya. Di sini ada Eropa. Eropa itu ada suku Nor, Alpen, dan Mediteran ya. Jadi beberapa suku ini adalah suku-suku terbesar di Eropa. Kemudian ada suku di Afrika ya, di benua Afrika, yaitu Negro, Khoisan, dan kulit putih. Kulit putih biasanya di mana nih kalau di Afrika? Wilayah negara mana nih kira-kira Afrika mana? Betul, Afrika depannya S. Afrika Selatan ya. Jadi kalau Afrika Selatan ya, sebagian besar penduduknya itu adalah ini yang pendatang dari Eropa, pendatang dari Amerika. Jadi percampuran multikultural di sana ya menghasilkan beberapa keturunan yang akhirnya tidak semuanya kulit hitam gitu, yang mayoritas dari Afrika gitu ya. Itu sedikit tentang Afrika. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, Australia. Australia itu suku originalnya ya suku aborigin yang memang dari awal sudah menetap di Australia, di daratan Australia gitu ya, benua Australia. Jadi kalau yang kulit putih kita sering lihat kok di Australia banyak ini ya Bu, banyak orang kulit putihnya karena mereka pendatang. Sebenarnya suku aslinya adalah aborigin. Oke teman-teman, jadi kalian harus bisa membedakan antara ras dan suku ya. Kalau ras itu adalah ciri-ciri fisiknya nih dari seseorang. Bisa dilihat dari rambutnya, kemudian warna rambutnya, bentuk rambutnya gitu ya, ikal atau bergelombang atau seperti apa. Kemudian warna kulit. Kemudian bisa dilihat juga dari bentuk wajah dan lain sebagainya. Kalau suku itu lebih ke masyarakat ya, yang melekat dengan kebudayaannya. Jadi kebudayaan khasnya yang bisa dicirikan melalui perilaku dari masyarakat-masyarakatnya terhadap budaya tersebut. Itu dari suku ya. Teman-teman, kita bisa melihat di sini ada namanya Human Development Index atau HDI yang akan memperlihatkan sebuah range pembangunan manusia ya. Setiap negara di dunia ini dilihat dari angka harapan hidup sejak lahir dan diakumulasikan dengan pendidikan dan pendapatan per kapita negara masing-masing seperti itu. Lihat dari peta yang sebelah kiri ini ya teman-teman, di sini terlihat ada peta dunia yang menunjukkan berdasarkan warna ya, negara yang langsung banget kita langsung tertuju sama negara yang warnanya tuh gelap banget hijaunya. Ada di benua Amerika ya, Amerika Utara, lalu benua Eropa di sini, kemudian sama Australia dan Asia Timur di sini Jepang sama Korea ya. Nah, yang warnanya hijau tua ini berarti indeks pembangunan manusianya itu sangat-sangat pesat dan sangat tinggi teman-teman ya, dengan memperlihatkan bahwa pendidikan di sana itu maju, pendapatan per kapita negaranya tinggi, kemudian angka harapan hidupnya sejak lahir juga tidak di bawah gitu, tidak di bawah rata-rata. Nah, kalau yang warnanya merah ya, merah terus agak sedikit orange, nah itu rata-rata di daerah sini, di daerah Afrika sama daerah sekitar India ya. Sekarang kita masuk ke part ketiganya, yaitu pengaruh perubahan interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Pertama adalah ini, bicarakan tentang interaksi antar ruang, berarti kita tidak jauh-jauh mengkaitkannya dengan hubungan interaksi antara desa dengan kota ya. Jadi di setiap wilayah di negara manapun pasti ada di mana wilayahnya ada yang perkotaan ya, yang isinya sebagai tempat ekonomian, pusat ipteknya dan lain sebagainya itu ada di kota, sedangkan desa itu daerah-daerah yang dimana mengandalkan sumber daya alamnya ya kan. Kalau kota itu mengandalkan sumber daya manusia, kalau desa itu mengandalkan sumber daya alamnya. Jadi masih sangat-sangat asri, masih sangat-sangat belum tersentuh banyak orang gitu ya. Ini daerahnya namanya Desa Tokushima Jepang dan kota Tokyo Jepang. Ya, oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam pengaruh perubahan interaksi antar ruang ya pada bidang iptek, ekonomi dan pendidikan. Gambar pertama ini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa bidang iptek ini tidak jauh-jauh berkaitan sama kecepatan internet ya kan, kecepatan akses data dan lain-lain. Nah,
Ada dari 2G, 2G, 3G sampai 5G sekarang ya. Yang 5G mungkin di Indonesia belum gitu ya, belum diterapkan, tetapi kalau di negara-negara lain seperti negara-negara maju ya, Amerika, terus apalagi tuh Korea ya kan, Korea Selatan, dan beberapa negara-negara lainnya yang sudah banyak memakai data aksesnya 5G teman-teman, atau 5G ya. Itu sangat-sangat cepat gitu dibandingkan sama negara-negara yang masih menerapkannya 4G. Kita sekarang masuk ke bidang pendidikan teman-teman. Jadi pengaruh interaksi antar ruang ya, ketika kita melihat bahwa pendidikan itu kan tidak hanya melulu dari negara kita sendiri, kita bisa menempuh pendidikan di negara lain. Nah, ada bentuk beasiswa, ada juga bentuk yang pertukaran pelajar gitu, yang biasanya memang tidak terlalu memungut biaya terlalu besar gitu ya, dibandingkan sama yang kita kuliah dari nol dan biaya-biaya ditanggung sendiri gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya teman-teman, di sini ada kerjasama antara Australia dengan Indonesia, Muslim Exchange Program. Yang ini, gambar ini adalah yang terakhir nih ya, berhubungan dengan ekonomi teman-teman. Apa nih maksudnya Bu Erin? Kayak gambar pelabuhan ya. Betul sekali. Jadi teman-teman di sini, interaksi antar ruang itu akan menyebabkan ekspor dan impor ya berkembang pesat. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh perubahan interaksi antar ruang bidang sosial budaya sama politik teman-teman. Kalau ini udah tahu ya, ini sosial budaya sih. Jadi tahun 2000 awal gitu ya, masih banyak kita menemukan untuk berkabar antara ke teman-teman kita sendiri aja tuh masih menggunakan surat ya, masih pakai perangko. Mengirim surat itu harus pakai perangko, dibubuhi perangko, kemudian mendatangi kantor pos di daerah terdekat gitu kan. Nah, sekarang tanpa perlu kita ribet-ribet seperti itu, sudah ada yang namanya sosial media. Jadi berkabar, berkoneksi dengan teman-teman itu langsung dengan jaringan internet ya. Di sini ada banyak jenisnya, ada TikTok lah ya kan, terus juga ada Twitter, dan ada juga kalau kalian mau mengeksplor banyak yang bentuknya audiovisual ya, kalian bisa ngelihat dari YouTube. Siapa sih yang nggak tahu hubungan politik antara Korea Utara sama Korea Selatan? Pasti tahu lah ya teman-teman. Korea Utara dengan negara komunisnya, Korea Selatan dengan negara yang memang sudah liberal sekali gitu ya. Makanya interaksi antar ruangnya lebih ke banyaknya orang-orang Korea Utara yang kadang malah jadi pembelot, jadi lebih memilih untuk kabur ke wilayah Korea Selatan gitu ya. Karena yaitu politik di sana yang sangat-sangat strict ya, kehidupan dari pemerintah itu yang sangat diktator dan strict kepada masyarakatnya, sehingga banyak yang gak betah, akhirnya pindahlah mereka ke Korea Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan video, mungkin masih belum paham, nah silakan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah akan Ibu bantu jawab. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.